Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutorken bersama aku Niken. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Clip Studio Paint. Pertama-tama aku mau bilang terima kasih banget karena sudah banyak yang nonton videoku. Jadi kayaknya terakhir kali aku bikin video udah 4 tahun lalu. Aslinya aku nggak nyangka nonton bakal sebanyak itu sih, tapi jadi terima kasih. Ada juga beberapa dari kalian yang juga kirimin aku kayak DM di Instagram gitu, mau beri pertanyaan. Dan aku terima kasih banget dan juga minta maaf karena aku uploadnya belum konsisten. Tapi ya, semoga aja dari sekarang bisa lebih konsisten. Oke, jadi pertanyaan kali ini datang dari Marisa. Terima kasih buat pesannya di Instagram. Jadi ada pertanyaan tentang kalau bikin animasi jalan itu yang digerakin aktornya atau backgroundnya. Nah, ini sebenarnya gerakin aktor sama background itu dua-duanya bisa. Kita bisa milih, maksudnya nggak ada yang benar salah, nggak. Jadi kalau yang aku pelajari selama ini tuh sebenarnya ada dua teknik yang dipakai sama animasi barat seperti film kartun Disney yang lama itu sering dibilang full animation, sedangkan kalau di TV Jepang yang sering kita lihat anime di TV itu dibilang namanya limited animation. Nah, kalau nggak salah, aku mau jelasin perbedaan dua itu lebih rinci lagi di video yang lain, tapi kalau kali ini singkatnya seperti kita gerakin background itu teknik yang sering kita lihat sebenarnya di anime. Kalau kita lihat sebenarnya aktor sama backgroundnya itu mereka berada di dua layer berbeda gini kan. Jadi yang di depan itu aktornya, terus ini backgroundnya. Jadi istilahnya karakternya ini mungkin animasinya tuh cuma sedikit kayak gerak sedikit karena backgroundnya ini yang ukurannya lebih panjang gitu. Gerak ini makanya kesannya seolah dia sedang bergerak berjalan gitu. Padahal sebenarnya animasinya dikit sekali. Dan di video kali ini aku mau bikin animasi yang seperti itu. Tapi karena biar videonya nggak terlalu panjang, jadi ku bagi beberapa bagian. Yang kali ini kita buat dulu animasi jalannya. Oke, jadi kita masuk di Clip Studio Paint. Kita mulai dulu dengan menggambar karakternya di posisi jalan. Aku suka mulai jadi dia kayak posisi di tengah gini. Jadi bukan tangannya masih nempel badan, tapi kayak udah kayak pertengahan gini. Sebenarnya aku mau ngingetin dulu kalau biasanya aku bakal pakai vector layer, tapi kalau di sini karena ini sekedar biar dia cepet dan aku cuma bikin sketsa kasar, makanya aku pakai raster layer. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tentang perbedaan dua layer itu, terus juga proses cara gambarnya gimana, terus kayak pen, jenis pen yang aku pakai apa, kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya, ada di sini. Twing. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, jadi aku scale agak besar dulu. Terus kalau sudah gitu, aku klik layernya, yang layer 1 ini, terus klik kanan, pilih yang duplicate layer, biar dia jadi langsung ada copy-nya. Di timeline, aku majukan 2 frame, terus aku kasih specify cell. Kalau misalnya kalian specify cell, terus kalian tinggal ketik angka 2, layer itu otomatis akan masuk di timeline. Nah, di sini aku mau tunjukin ke kalian kalau ada satu teknik yang bisa kita pakai. Kalau misalnya kita itu pingin bikin animasi yang kita lebih fokus ke pingin cepet lah jadinya. Jadi daripada gambar satu-satu detailnya begitu, kalian lihat di sebelah kiri sini ada yang bentuk lasso. Ini selection tool, tapi dia tipenya lasso. Pilih yang ini. Dengan alat lasso ini kita lalu select bagian tangannya dulu, misalnya kayak gini. Terus kalau sudah dilepas, dia bakal jadi select tapi cuma di bagian yang ada di dalam range yang sudah di select tadi itu. Terus gerakin kursornya agak naik sedikit sampai dia ikonnya berubah jadi kayak ada tanda panah 2 gini. Nah, kalau sudah gitu kalian klik tahan, terus kalian bisa gerakin dia kayak di rotate gitu ya. Nah, kayak gini. Kita bisa perhatikan onion skin-nya. Jadi kita lihat layer 1 yang berada di posisi lebih awal di timeline, dia itu berada di sini. Berarti karena ini layer 2, kita majukan sedikit. Jadi kayak gini. Kayak pokoknya gerakannya lanjut gitu ya. Terus kita tinggal select yang lengan satunya lagi. Terus kita gerakan agak masuk ini.
Nah, kalau di sini mungkin kita harus bikin sedikit kita perbaiki sedikit pakai penghapus, kita bikin lebih rapi, terus kakinya juga sama, kita pakai selection tool lasso, terus kita gerakin dikit gini. Nah, dengan teknik ini jadi kita bisa menggerakkan anggota badannya itu dengan lebih cepat tanpa perlu gambar satu-satu dari awal semuanya. Kalau misalnya kalian pingin gambarnya yang bagus, terus gerakannya yang kelihatan, pokoknya ilustrasinya bagus gitu, silahkan. Tapi aku juga mau cerita kalau opsi ini, pilihan ini tuh juga ada. Lalu di sebelah kanan sini aku duplicate layer yang nomor 2, duplicate layer jadi layer 3, terus aku lakukan hal yang sama. Di timeline aku majuin 2 frame, terus kasih layer 3. Layer 3 juga prosesnya sama seperti tadi. Kalian bisa tambahin misalnya gerakan tangannya lebih, pergerakannya lebih sedikit, jadi kayak gini, nggak langsung di sini tapi yang berikutnya di sini juga boleh. Tapi ini dasarnya kayak 3 layer, kalau buat aku sudah cukup sih. Mungkin gerakannya nggak terlalu bagus, tapi lagi itu sesuai keinginan kalian sendiri. Nah, terus dari 1, 2, 3 ini kan berarti pergerakan dia sudah, misalnya anggapannya 1 itu awal, 2, 3 gitu ya. Oke, jadi 1, 2, 3 ini pada dasarnya itu adalah keyframe kita. Terus tinggal kalian sesuaiin aja di timeline, misalnya keyframe 1 sini, 2 di sini. Misalkan mau tambahin lebih banyak frame di antara keyframe 1 sama 2 juga silakan, itu terserah kalian. Terus yang biasa aku lakukan adalah kalau aku sudah punya 3 keyframe ini, aku bikin layer di antara 1 dan 2 yang aku kasih nama 1A. Dan ini biasanya adalah layer 1 yang aku duplicate 1A, terus sama ini, jadi kalau di video sebelumnya aku bilang in between. Oke, kita masukin 1A di antara keyframe 1 dan 2, terus kita gerakin dikit pergerakannya. Terus kita juga lakukan hal yang sama buat semuanya. Kalau misalnya kalian sudah punya keyframe dan in between yang sudah jadi kayak gini, terus dari situ aku lanjutin, kita bisa bikin, coba kita warnain, kasih warna putih dulu aja ya. Aku bikin folder warna, terus kasih layer 1 dan kita tinggal warnain, terus aku rapiin. Jadi teknik ini itu biasanya aku pakai kalau misalnya kalian bikin animasi yang pergerakannya itu nggak terlalu menonjol jadi misalnya karakternya itu nggak yang kelihatan jelas gini, tapi misalnya dia jauh, jadi kan kita nggak terlalu kelihatan, kalaupun gerakannya itu nggak terlalu natural, tapi karena nggak terlalu mencolok, jadi ya kalau kalian mau bikinnya lebih cepat, kalian bisa pakai teknik ini. Lalu di timeline, kalian kalau sudah punya ini ada keyframe in between, tinggal kalian pindahin aja. Misalnya kalau di sini aku setelah 1 langsung 1A, tapi setelah 1A ada lompat 1 frame, baru keyframe 2, terus sama ada 2A, terus 3, tapi terus aku kasih lompat 1 frame lagi, baru 2A. Ini semua terserah kalian bisa tambahin atau kurangi, semuanya terserah kalian. Oke, jadi tutorialnya sampai sini dulu agar videonya nggak terlalu panjang. Di bagian berikutnya kita akan ekspor gambar karakter ini, dan juga kita bikin layer background, dan kita mulai gerakin gimana cara kerjanya. Untuk persiapan di tutorial berikutnya kita akan menggunakan After Effects, jadi kalian mungkin mau install After Effects dulu. Dan juga terima kasih lagi kepada Marisa karena sudah ngasih ide buat video ini. Dan aku juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah komentar. Jadi sejak berapa tahun ini aku baca komentar kalian satu-satu, dan juga aku berusaha jawab sebisa mungkin. Itu beneran jadi bikin semangat buat terus bikin konten gitu. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada usul yang mau dibahas lagi, silahkan komentar, bisa di sini, atau aku juga kasih link buat Instagramku dan website. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.